chart. Nah, ini kan tahu nih, hijau di atas berarti ada HKan. Kemudian kalau aku lebih suka pada kasus BSBK ya, yang HKan itu ada 17 juta, hakian 11 juta. Oke, HKan 17 juta, hakian 11 juta. Berarti lebih banyak siapa? Lebih banyak HKan dong. Artinya lebih banyak kekuatan buyer daripada si seller. Nah, jadi ketika kalian nih menemukan ya, pegel juga aku nampung siapa namanya itu si tablet. Jadi ketika misal ya, ini misal bukan berarti ajakan jual atau beli. Misal nih dari running trade yang kalian lihat, kalian ketemu nih 3 saham misal nih. Kalian ketemu nih 3 saham ya kan yang muncul berurutan ya. Terus mana yang akan saya pilih? Nah, kan kayak gitu tuh ya kan. Jadi kalau saya tuh pertimbangan selanjutnya adalah ketika saya setelah mengecek nih dari kekuatan buyernya sama-sama kuat, sahamnya sama-sama menarik. Nah, apa yang bisa menjadi katalis selanjutnya untuk dia gerak cepat gitu kan. Jadi setelah kalian mengkonfirmasi kekuatan buyernya, kalian bandingkan dari 3 saham yang kalian jumpain itu, mana yang selisih kekuatan buyer sama sellernya besar gitu. Maksudnya adalah misal nih kalian ketemu nih saham A itu bayarnya anggaplah 100.000, saham buyer HK-nya 100.000, hakiannya itu 50.000. Nah, oke, itu satu. Saham B kalian ketemu nih HK-nya 200.000, oke, HK-nya 200.000, hakiannya ada 180.000. Nah, kalau dari segi volume kekuatan buyer kuat dong si B, karena dia ada HK 200.000. Tapi kalau kita bandingkan dari segi kekuatan buyer dan seller, siapa yang lebih unggul? Ada di saham A, karena saham A tadi HK-nya 100.000, hakiannya 50.000. Kekuatannya nih lebih unggul 50% nih gitu. Sedangkan di saham B itu perbandingannya HK-nya 200.000, hakiannya 180. Udah tipis nih, udah kejar-kejaran nih seller sama buyer gitu. Jadi caranya seperti itu. Dari beberapa saham yang kalian temuin, kalian itu harus compare lagi kekuatan seller buyer mana nih yang masih mumpuni untuk nanjak gitu. Itu katalis yang pertama. Katalis yang kedua, nah kalian harus punya wawasan. Kalian harus punya wawasan, setidaknya kalian tuh udah di dalam kepala kalian nih, saham-saham itu kan ada kelompok-kelompoknya, ada sektor-sektornya, ada bidang usahanya. Misal nih saham Pak PP siapa aja, saham Bakri apa aja gitu. Misal saham emas apa aja, saham konstruksi apa aja. Jadi kalau one day kalian ketemu nih, misal ada Arci, PSAB, Antam gitu, berarti kalian tuh udah langsung connect, otak kalian ceteng gitu ya kan. Oh, ini ternyata emas nih, momennya emas. Jadi misalnya kalau kalian ketemu nih antara bukan BSBK, misalnya nih MAPI atau LPPF sama Arci gitu kan, LPPF sama Arci, kalian pilih mana? Pilih yang persentase antara HK dan hakiannya itu gedean HKan dan ada katalisnya. Lihat dari saham-saham itu ada nggak kelompok-kelompoknya yang juga ikutan naik. Maka misalnya nih dari PPF sama Arci, ternyata Arci itu PSAB, BRMS, Harta, Antam itu ikutan naik, maka itu momennya emas. Nah, kalian pilihlah itu si emas di hari itu untuk ditradingkan di hari itu, teman-teman. Gitu, oke? Nah, itu untuk pertimbangan saya mau pilih saham apa. Semoga penjelasan saya dimengerti. Tunggu ya, minum dulu. Rupanya udah 20 menit juga aku merepet. Sebentar ya, minum dulu guys. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah, ini case ya BSBK. Nanti aku mau case ke Bufa. Selanjutnya adalah kan kita udah dapat nih dari pertimbangan-pertimbangan tadi. Oh, aku mau aku mau memutuskan untuk BSBK gitu, memutuskan untuk BSBK atau memutuskan untuk Arci gitu
ya kan. Kenapa aku memutuskan untuk BSBK tadi? Karena BSBK itu sering riwayatnya arah. Jadi memori-memori kayak gitu itu akan membantu kalian untuk eksekusi. Dan aku yakin aku beli enggak nih, gitu. Oke. Nah, jadi ada dua nih, ada dua momentum ya, ada dua momentum. Ini aku pecah ke time frame 1 menit. Ada dua momentum kawan-kawan. Nah, ada dua momentum ya. Pertama ya, aku konfirmasi via chart 1 menit dan trade book. Nah, trade book. Pintu masuknya ya, pintu masuknya. Ketika sahamnya sideways ya, ketika sahamnya sideways, ini kalian pantau sahamnya sideways. Jadi sebenarnya memang trading itu kuncinya adalah sabar gitu. Aku juga bukan tipikal orang yang sabar-sabar kali ya kan. Juga tipikal yang kegatalan gitu. Atau udah cuan gatal lah ya kan. Jadi ada dua titik masuk. Yang pertama, ketika kalian menemui sahamnya sideways. Nah, jadi aku ngelihat nih BSBK muncul di running trade tapi masih sideways. Nah, aku inilah ya kan, aku pajang lah BSBK gitu ya kan, aku pajang. Nah, trade booknya yang aku pantau. Jadi ketika nih lihat ya, ini kan ya pagi-pagi nih, hari-hari sebelumnya nih BSBK kan sideways ya, sideways. Pagi-pagi, jadi chart 1 menit tuh nyambung semuanya sebenarnya, nyambung dia dari hari-hari sebelumnya. Kemudian pagi-pagi nih menit ke 11, menit ke setengah 10 lah di sini kan, setengah 10. Nih kita lihat, ini kan opening harga 66 ya kan, ini masih so-so lah, atau masih sedang-sedang aja lah HKA-nya. Jadi ketika kalian menemui saham yang sideways dan muncul HKA, ledakan HKA, nih contoh ledakan HKA itu apa? Harga 70.71, inilah yang disebut sebagai ledakan HKA. Nih ya, 70.71. Nah, sebenarnya 70.71 itu kenapa bisa terjadi ledakan? Karena di sini ada level resisten, guys. Ya kan? Meledak dia. Kan untuk menembus satu level resisten harus ada kekuatan ya kan, kekuatan dorongan. Maka di 70.71 itu ada ledakan HKA, naik dia naik dia itu terbang. Nah, jadi ketika aku lihat meledak nih 70, langsung aku beli 70 HK. Gitu. Udah kalau kalian ya belum kenal dengan karakter itu, kalian bisa pantau ketat. Nah, pantau ketat. Jadi momen masuk yang pertama ketika sahamnya sideways ya, belum ada melakukan rally, ketika dia sideways dan ada ledakan HKA pertama, itu bisa menjadi pintu masuk. Kemudian bagaimana cara jualnya ya? Kalian bisa kombinasikan dengan level-level resisten di daily maupun time frame kecil, itu titik jualnya. Atau kalian bisa lihat over gede pertama di dekat harga terkini, itu juga bisa menjadi level resisten, bisa jadi titik jual. Itu titik jualnya. Kemudian kalau nih Mbak sahamnya udah naik kencang ya kan, misalnya nih di sesi 2 ternyata udah naik kencang, aku mau beli yang kayak gimana gitu, kayak mana pintu masuk aku ya kan. Nah, kalau kalian ketemu nih case yang seperti itu teman-teman, maka kalian bisa menjadikan titik masuknya itu adalah nih, perhatikan ketika harganya naik ya, ini kan naik nih dia jeret sampai dengan 71 nih, tarikan pertama 71, jeder 71 ya kan, tarikan pertama. Kemudian dia turun guys, turun. Nah, tarikan yang pertama sampai dengan 81 nih, kemudian dia longsor. Nah, longsornya ini ya, 81 dan longsor. Longsornya ini yang bisa jadi titik masuk kalian. Kenapa? Karena dia membuat struktur chart uptrend, higher high, higher low. Nah, kemana mau kita beli gitu ya kan? Sebenarnya kalau dari chart aja tuh udah ada jawabannya. Di sini tuh ada resist, ada support. Nih di sini. Nih. Semuanya sambung menyambung, sebenarnya menyambung dia. Nah, ada di 74, 75 levelnya. Tapi ya, kalian bisa lebih hakul yakin lagi dengan melihat trade book. Jadi pintu kedua dari trade book adalah kalau ditemukan ada hakian gede terdekat dari harga terkini, maka itu bisa dijadikan titik support atau titik beli. Contoh, dia koreksi, dia naik sampai 81 nih kan, 81.
81 jeder naik, turun dia sampai dengan 7677. Maka 7677, 75, 76, 77 itu adalah titik entry kalian. Kalau dia sahamnya sudah naik. Nah, berapa level stop lossnya? Biasanya aku toleransinya 1, 2, 3, jebol nih 72, maka itu SL aku. Kayak gitu ya itu. Karena kalau dia jebol nih potensinya dia akan sampai ke sini 69 kayak gitu. Oke, teman-teman. Biasanya aku entry-nya bertahap. Jadi setelah aku HK tadi 70, alasannya adalah karena ada ledakan HK-an pertama, aku tuh ada entry lagi sebenarnya setelah dia koreksi ke 7 koreksi dia itu aku ada HKA ngantri di level ini sebenarnya 72 tapi enggak kejemput. Nih, enggak kejemput. Gitu. Jadi kalian bisa manfaatkan momen koreksi itu dengan mencari titik mana hakian yang gede. Oke. Terdekat dari harga terkini. Seperti itu, teman-teman. Oke. Selanjutnya untuk jualnya kalian bisa pantau nominal HK hakiannya. Angka-angka ini kan dia terus berubah nih teman-teman. Angka-angka ini kan terus berubah. Nah ini kebetulan si BSBK ARA. Selagi dia ini angka-angkanya, angka HK-annya itu terus bertambah, bertingkat. Pokoknya dia tambah gede gitu. Tiap papan itu potensinya dia ARA. Nah bandingkan sama ini. BUFA. Nah, aku ada notice tuh di grup alumni tadi. Kalian pasti ada baca. BUFA menarik, aku bilang. 360 tuh ada hakian gede. Jadi, BUFA itu aku ketemunya dia udah naik kencang. BUFA. Nih. BUFA. Ini kan dia sideways ya. Sideways ya. Kemudian dia meledak nih. Naik. Jeder. Naik ya kan. Naik. Kita lihat nih. Nah, kapan dia naiknya? Di harga 48. Lihat, ketika 48 ada HK-an gede. Inilah momen dia naik, jeder. Aku nggak dapatnya di momen ini. Dia udah naik duluan. Maka aku nunggu di mana? Di 360. Kenapa 360? Aku nyebar antrian sebenarnya. 360, 358, 356. Aku sebar antrian. Kenapa aku ambil level ini? Karena level ini adalah hakian gede, teman-teman, dari harga terkini. Ya, kebetulan tadi di 66. Dan dapat. Nah, dapat. Case-nya kan BUFA ini nggak arah, ya kan? Jadi bagaimana caranya kita keluar? Nah, misalnya nih kita dapat nih di harga 360. Ini scalping ya. Kalau scalping itu artinya kita harus pantau ketat. Jadi, kalian perhatikan ya, ini HK-nya gede, terus gede nih, terus juga ada gede. Sampailah dia sesi 2 kan terangkat ya kan. Gede. Nah, kapan kalian bisa membaca atau menilai, oh ini udah nggak kuat nih bayarnya, aku keluar dulu lah, aku taking profit dulu. Jadi kalau scalping itu teman-teman nggak ada cerita nanti gitu. Kalau scalping itu apa yang depan mata kita, itulah yang kita eksekusi gitu. Sebenarnya kalau scalping itu aku tuh ada di 1-3%, lebih dari itu bonus gitu teman-teman. Jadi pada si BUFA ya, misal nih aku masuk 360 ya, 360. Kemudian kan nih makin gede. Ini ada HK-an gede, ini ada HK-an gede. Oke, berarti dia so far nih lebih gede ya kan, lebih gede. Nah, kalian itu nge-compare-nya teman-teman dengan level hakian. Misal. Ini dia naik nih dari 7, dari 60, 66. Ini kan naik dia jeder ya kan sampai 76 naik dia. Nah, kalian nge-compare-nya itu adalah antara kolom over dan kolom bid gitu. Dia silang kayak gini, silang. Jadi kalau harga misal harga 370 di over, bidnya berapa? 368. Jadi ketika 370 ya, 370, ketika 370 itu ada HK-an 200.000, di bid itu berapa yang haki? 133. Berarti masih kekuatan buyer nih. Gitu juga nih. 172. Nih, udah mulai tipis nih ya kan buyernya. Makanya dia ada koreksi tapi masih oke menahan. Nah, selanjutnya nih Nah, lihat di ujung-ujung nih, di ujung-ujung 384 ya kan.
ada HKA nih 378, 80, 82, tiba-tiba dia di ujung-ujung kok tipis dia HKA-nya, maka bayarnya ini udah lemah. Ketika 384 ini HKA, hakiannya ketika 384 di over, di bid itu angka berapa? 382 dong, ya kan? Kita bandingkan HKA-nya 54.000, hakiannya 110.000. Nah, di sini tuh berarti udah mulai seller, teman-teman. Di sini tuh kalian sebenarnya udah bisa memutuskan untuk taking profit, boleh setengah atau boleh seluruhnya gitu. Jadi itu salah satu cara menganalisa untuk keluar dan masuk di time frame 1 menit untuk scalping, teman-teman. Jadi scalping itu dia sebenarnya harapan kita tuh nggak banyak-banyak, 1-3% gitu. Lebih dari itu bonus. Nah, dan dari segi swing ya, BUFA ini menarik karena di sini ada pattern ascending triangle. Kekuatan buyernya juga ini masih oke. Masih kekuatan buyer ini masih oke. Jadi aku tuh BUFA tuh masih ada setengah sebenarnya, teman-teman. Aku TP di 380, masih ada sisa barang aku karena aku APG-nya kan 360 gitu. Harapannya sih dia bisa ke sini atau bisa breakout gitu, teman-teman. Oke, itulah materi kita malam ini, teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Kalian harus latihan. Nah, kalau breakout dia tuh bisa ke sini. Bisa ke sini ya. Semoga lah. Gimana ini caranya? Tunggu. Kadang sih aku kejar mama. Oke, aku buka kolom chat dulu, kita diskusi dulu.